Truna memberikan uang satu-satunya yang ada di dompetnya. Uang pelaris dari perjaka mestinya tak masuk no di dompet saja. Buat jimat. Loh, loh, loh. Duitnya mana ya? Mana uangnya itu? Mana uangnya itu? Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Truna, sudah 1 bulan lebih ia telah dirumahkan oleh tempatnya bekerja. Gajinya yang tak seberapa sudah habis untuk menghidupi emak dan adiknya. Karena ayahnya telah meninggal. Sejak itu, emaknya mulai mencari pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara Truna juga berusaha mencari pekerjaan lagi. Setiap malam, ia sering termenung sendirian di tempat ia biasanya nongkrong bareng kawan-kawannya. Tempat itu memang selalu sepi, tak ada lampu, dan ada di sisi kuburan kampung yang hanya dibatasi oleh pepohonan bambu, namun sering dijadikan tempat nongkrong anak muda kampung ketika mereka ada acara bersama. Malam itu, ia seperti ngelantur dan berkata, "Aku minta tolong, berikan aku uang, hai penunggu kuburan." Ia menunggu, tapi juga tak begitu berharap, karena ia yakin meski dekat kuburan dan gelap, tempat itu tak seangker dugaan orang-orang. Mungkin aku sudah gila. Apa ini? Terima kasih. Kalau sudah kerja, nanti ku kembalikan. Di dalam kuburan, sesosok makhluk raksasa hijau memperhatikannya sambil menyeringai. Janji adalah hutang, hai manusia. Pagi harinya, Truna terbangun karena adiknya menangis. Cup. Iya, sabar ya, Dek. Emak mau cari makan dulu. Yang sabar ya. Sudah, Cup. Emak mau minjam uang lagi ke rentenir itu. Ya gimana lagi, Leh? Kita butuh makan. Tenang, Mak. Truna ada sedikit duit. Bisa untuk beli makan sebungkus, dibagi per 3. Bentar ya. Beli pecel sebungkus, lauk ayam. Waduh, pelaris iki. Pembeli pertamanya masih perjaka. Insya Allah masih perjaka, Buli. Yuk. Ini Mas. Berapa, Buli? 10.000 aja Mas Truna. Truna memberikan uang satu-satunya yang ada di dompetnya. Ini, Buli, pas. Pelaris. Uang pelaris dari perjaka mestinya tak masuk no di dompet saja. Buat jimat. Loh. Duitnya mana ya? Mana uangnya itu? Mana uangnya itu? Aduh, uang kamu di mana? Ya Allah, pagi-pagi loh kok ya sudah ada toyol sih. Pagi itu, Truna, emak dan adiknya makan sebungkus bertiga. Truna merasa senang bisa membuat emak dan adiknya bahagia, walaupun untuk sesaat. Maaf, Mak, hanya ini yang bisa aku lakukan. Semoga nanti aku dapat rezeki lagi. Mak, aku mandi dulu, mau nyari kerja. Iya, Le. Jangan memaksakan ya, Nak. Sedapatnya saja. Iya, Mak. Semenjak ia dirumahkan, setiap beberapa hari sekali, ia selalu mendatangi beberapa tempat untuk melamar pekerjaan. Namun, ia belum mendapatkannya. Aduh, panasnya. Kemana lagi ya?
saja aku punya motor. Aduh, haus. Ingin beli minum, tapi duitku sudah habis. Loh, ia kaget karena ada uang 10.000 di dalam dompetnya. Loh, masa aku lupa ngasih duit ke Bu Likja ya? Ia bimbang, mau menanyakan ke Bu Likja lagi, tapi ia butuh minum. Akhirnya, ia putuskan untuk membeli minuman. Segar. Mas, ini kembaliannya. Makasih, Pak. Meski hanya minuman, Truna merasa sangat senang. Lalu ia pulang. Wah, seandainya saja keajaiban ini terulang lagi, aku tentu bisa membantu emak. Coba siapa tahu. Loh, Truna kaget dan senang karena di antara uang kembalian terselip uang 10.000 itu. jadi ini cara kerja uang yang diberikan oleh penunggu kuburan itu. Aku coba lagi. Truna membeli beberapa makanan dan minuman. Lalu ia lihat kembali isi dompetnya. Lagi-lagi, uang 10.000 itu sudah kembali di antara uang kembalian. Hari itu, Truna membuat kejutan pada emak dan adiknya. Ia membawakan makanan dan minuman. Truna mengaku bahwa ia sudah mendapat pekerjaan. Sudah 6 bulan semenjak ia mendapatkan uang gaib itu, ia mulai hidup bak bos kecil. Beli ini dan itu, mentraktir temannya, mulai mengkredit motor, smartphone, dan sebagainya. Dan yang paling penting, ia bisa membantu membayar kos. Uang yang ia belikan selalu kembali padanya, dan jika ada kembaliannya, maka uangnya jadi bertambah dan selalu bertambah. Malam itu, tiba-tiba Truna dan emaknya kaget karena adiknya yang sudah tidur pulas tiba-tiba kejang, badannya panas. Truna dan emaknya segera membawanya ke UGD. Beberapa jam kemudian, mereka mendapat kabar bahwa adik Truna tidak mempunyai harapan hidup. Emaknya menangis sejadi-jadinya. Truna juga sangat sedih. Ia merasa semua kenikmatan yang ia peroleh dari uang gaib itu kini tak berarti lagi. Lalu tiba-tiba dia tersentak. Ia curiga, jangan-jangan apa yang terjadi pada adiknya berhubungan dengan uang itu. Tunggu di sini sebentar, Mak. Tunggu ya. Sesampainya di kuburan, ia segera lemparkan uang itu ke dalam kuburan. Kembalikan uang ini. Tolong, kembalikan adikku. Tiba-tiba terdengar suara berat dari dalam kuburan. Sesosok buto hijau muncul. Janji adalah hutang. Kau berjanji akan kembalikannya jika sudah bekerja. Itu sudah aku kembalikan. Kembalikan adikku. Kau tidak benar-benar mengatakan mengembalikan uang itu, tapi hanya bilang mengembalikan saja. Maksudmu? Aku tak paham maksudmu. Manusia tidak akan pernah paham dengan jebakan bangsaku. Yang kau maksud dengan mengembalikan itu adalah mengembalikan dalam bentuk imbalan. Kami memilih nyawa adikmu. Tolong kembalikan dia. Apapun yang kau minta. Adikmu masih kami tahan. Dan jika itu yang kau minta, kami ingin kamulah sebagai ganti adikmu. Ya, aku bersedia. Keesokan harinya, adik Truna sehat kembali. Namun, kini badan Truna mulai terasa lelah. Lama-kelamaan ia melemah. Dan sudah 2 hari, ia hanya bisa berbaring di ranjang. Emaknya berniat membawa Truna ke rumah sakit. Namun tidak ada biaya. Uang Truna juga sudah habis untuk biaya adiknya di rumah sakit.
Emak akan cari pertolongan ya, Le, untuk mengobatimu. Gak usah, Mak. Nanti juga sembuh. Sudah, Le. Ini tanggung jawab orang tua untuk merawat anak. Emak pergi dulu. Iya, Mak. Aku menikmati sekali memakan energimu pelan-pelan. Sampai beberapa hari kemudian, kau akan mati. Tak lama kemudian, emaknya kembali bersama seorang ustadz. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kau makhluk laknat, pergi. Rupanya, Mak Truna sudah curiga ada yang tidak beres dengan penyakit anaknya. Karena adik Truna seringkali menangis ketakutan, seperti melihat sesuatu di tempat itu. Bu, ajak anaknya keluar. Saya akan bereskan penyakit Mas Truna. Iya, Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Singkat cerita, Truna telah sembuh. Dan atas bantuan Pak Ustadz, ia mendapatkan pekerjaan untuk mengurus masjid. Mas Truna, jangan lagi terjebak dalam perangkap setan, karena tipu dayanya akan menjerumuskan manusia pada kesengsaraan dunia dan akhirat, Mas. Nggih, Pak Ustadz. Salihah